Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 SD Islam Al-Madinah, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Aziz di pelajaran fikih. Tapi sebelum kita mulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama agar pelajaran ini menjadi berkah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk pelajaran ini kita awali bab pertama, yaitu tentang sholat fardu. Nanti Pak Ayis jelaskan lewat PowerPoint. Bisa kalian perhatikan baik-baik apa yang Pak Ayis sampaikan. Paham semuanya ya? Jangan lupa persiapkan buku paketnya terlebih dahulu ya, buku paketnya terlebih dahulu dipersiapkan, kemudian bisa kalian buka di halaman 3 dan 4. Oke, kalau sudah, selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini kita masuk di bab pertama tentang sholat fardu. Yang akan kita bahas adalah pengertian serta syarat-syarat sholat. Oke, pengertian sholat. Sholat artinya doa, atau dalam bahasa Arabnya as-sholatu hiyad doa. Sholat adalah doa, kita memohon kepada Allah. Untuk itu ketika sholat kalian tidak diperbolehkan untuk guyonan, tidak diperbolehkan untuk bermain-main. Karena apa? Masa kita minta sama Allah kok sambil guyonan? Kalau sambil guyonan pasti tidak akan dikabulkan. Nah, secara istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perkataan. Perkataan itu apa? Bacaan-bacaan, dari bacaan surat Al-Fatihah, bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, bacaan ketika tahiyat atau tasyahud, dan lain sebagainya. Dan perbuatan seperti apa? Gerakan berdiri, ruku, duduk, sujud, itu namanya perbuatan yang diawali dengan takbir. Nah, ketika sholat kan diawali dengan takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Salam terakhir itu Assalamualaikum warahmatullah. Itulah pengertian sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Kalau kalian ingat, kemarin materi kelas 1 ada rukun Islam yang jumlahnya 5. Sholat menempati tempat yang kedua setelah syahadat. Kemudian sholat merupakan tiang agama, diibaratkan tiang, ya toh. Misalkan kalian punya rumah, punya gedung, kalau nggak ada tiangnya kira-kira bisa berdiri kokoh tidak? Pasti tidak akan bisa. Begitu juga kalian mengaku orang Islam, mengaku beragama Islam, tapi nggak pernah sholat, seperti tidak ada tiangnya karena nggak pernah sholat. Sehingga apa? Agamanya akan cepat runtuh, akan cepat rubuh. Untuk itu kerjakan sholat supaya agamanya juga kuat. Kemudian sholat fardu dalam sehari semalam ada 5 waktu. Tentunya kalian tahu apa saja itu. Pertama, pagi hari subuh 2 rakaat. Kemudian ketika siang hari duhur 4 rakaat. Kemudian asar sore-sore itu 4 rakaat. Kemudian maghrib ketika petang itu 3 rakaat. Kemudian malam sebelum kita tidur ada sholat isya. Berapa jumlahnya? 4 rakaat. Jadi sholat yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam ada 5 waktu. Itu pengertian sholat. Kemudian syarat wajib sholat. Apa toh Pak syarat wajib itu? Syarat wajib itu yang jika terpenuhi menjadikan seseorang wajib harus sholat. Kalau nggak sholat maka dia berdosa. Lalu apa yang harus terpenuhi itu? 1. Orang yang wajib sholat beragama Islam, ya toh.
kita ini beragama Islam, maka terkena kewajiban sholat. Kedua, balik atau sudah cukup umur. Nah, sudah cukup umur. Cukup umur itu kalau perempuan sekitar 9 tahun, sedangkan kalau cowok sekitar 15 tahun. Itu sudah cukup umur, maka wajib sholat. Loh, Pak, kok cepetan anak cewek? Iya, soalnya lebih cepat dewasa anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Mau buktinya? Lihat itu kakak-kakak kalian yang sudah SMP itu. Kalau anak perempuan sudah SMP, sudah pinter dandan, pinter bersolek, ya toh. Sedangkan anak laki-laki masih suka mainan. Nah, makanya cepat dewasanya adalah anak perempuan. Kemudian berakal sehat, akalnya sehat, maka dia wajib sholat. Orang gila nggak sholat gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, namanya orang gila. Masa kalian pengen jadi orang gila karena mau nggak sholat? Nah, kan nggak pengen toh. Makanya kalau orang selagi akalnya sehat, ya dia terkena kewajiban sholat. Kalau nggak sholat, dia berdosa. Itulah syarat wajib sholat. Beragama Islam, balik atau sudah cukup umur, kemudian berakal sehat. Itu yang menjadikan seseorang wajib sholat. Kemudian ada syarat sah. Syarat sah itu apa? Yang menjadikan sholat kita sah, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? 1. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan kita, pakaian kita, tempat kita buat sholat harus suci, tidak ada kotoran di situ. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Loh, kita suci dari hadas kecil dan besar, makanya sebelum sholat diharuskan berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak wudu, maka sholatnya tidak sah. 3. Menutup aurat. Auratnya ditutup, ya, pakai pakaian yang bagus. Kalau anak cowok cukup pakai baju, ya toh, kemudian celana panjang atau pakai sarung sudah cukup. Tapi kalau untuk anak cewek beda lagi. Anak cewek itu semua badannya ditutup, ya toh, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, makanya anak cewek atau anak perempuan pakai mukena. Oke, selanjutnya 4, menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat. Lah, kiblatnya umat Islam itu mana? Kalian tahu nggak kiblatnya umat Islam itu mana? Kiblat umat Islam itu ada di Ka'bah, ya toh? Ka'bah sana yang ada di Mekah, yang ada di Arab sana. Maka kita harus menghadap Ka'bah. Kemudian 5, sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah waktunya sholat. Masa siang-siang sholat subuh? Nah, itu siapa itu yang siang-siang baru sholat subuh? Nggak boleh. Masa siang-siang sholat isya? Nah, kan ada waktunya sendiri-sendiri, maka disesuaikan. Yang ke-6 tentunya melakukan rukun sholat. Rukun sholat apa? Pak Ais akan jelaskan di materi atau di pertemuan berikutnya. Itu anak-anakku yang dapat Pak Ais sampaikan tentang pengertian dan syarat sholat. Oke, anak-anakku, sudah kalian saksikan materi untuk hari ini. Jangan lupa dicatat, oke? Dicatat, dibuat tulis, nanti file PowerPoint-nya bisa kalian download lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Itu saja ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.